Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak, salam sehat dan semoga kita semua selalu dalam kondisi baik dan sehat di awal tahun 2023 ini. Jumpa kembali bersama kami tim penyuluh KPPPMA 1 di One Senior KPPPMA 1 yang kali ini membahas masih di sequel PP 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Khususnya kali ini di bagian pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran. Ya. Dan saat ini bergabung juga dengan kita yaitu teman-teman dari Jackpreneur Pancoran, teman-teman UMKM binaan KPPPMA 1 ini Pak Agus. Oh gitu jadi, ya. Mantap. Nah ini hari ini khusus hari ini ada yang menarik ini. Nanti akan ada kuis. Yang hadiahnya itu adalah salah satu produk dari UMKM Bang Jibob. Ini ada apa ini? Makaroni nampol. Nah, ini boleh nanya produksi ini. dari MTH Foods Jakarta Indonesia. Ini produk ini jujur enak banget. Enak nih Mas makaroni ini. nampol ini. Cuman ini ya kelihatannya habis makan bakal bengep-bengep. Ada tampol-tampolnya soalnya. Tapi ini enak banget Bang, ini Bang. Karena pernah nyoba ini. Oh, kemudian ada satu lagi ya, wedang JSR, susu jahe merah. Luar biasa. Jahe susu rempah. Nah, ini di tengah kondisi yang nggak memungkinkan apa namanya sering ada panas, hujan iya. Pak. Kita setiap sore hampir selalu hujan ya Pak Gus ya. Betul. Nah, ini cocok banget ini kita apa namanya kita pulang Ini dari kantor ini enak banget nih kayaknya. Bikin kuat juga ini ya. Bikin kuat juga Bang Cibo. Ada yang kuat diomelin istri nggak? Aduh, mantap sekali. Kalau ini produksi dari Wedang Batavia 86 Jakarta. Jadi ada makanan, ada minuman nih. Ada minuman. Bagi teman-teman kawan pajak semua yang nanti menang itu akan dapat sepaket ini. Satu makanan nampol dan satu wedang JSR. Makanan dan minuman. Kira-kira ya. Oke. Berarti habis ditampol dikasih minum. Asik gitu. Oke. Seger. Ini sebelum dimulai dulu, Bang Cibo udah lapor SPT tahunan belum? Oh, udah dong jelas. Udah ya. Udah. Bagus? Yuk, pastilah orang pajak mengasih contoh duluan. Kita Jangan jarkoni ya. Bisa ngajarin nggak bisa melakoni. Ya kemarin kita sebelum masuk Maret udah harus lapor ya. Oh iya, betul. Nah, Pak Agus sendiri ke kantor naik apa, Pak Agus? Saya itu naik CL. Komuter lain. Komuter lain. Naik kereta kan cepat. Nah. Dari Tangerang ke sini ya 1,5 jam. Daripada macet-macet ya. Macet-macet. Itu biayanya dari pajak. Jelas dari pajak. Ya. Dari pajak. Jadi Pak Agus langsung menikmati ya. Betul. Menikmati apa Betul. hasil dari pajak gitu ya. Gitu. Kalau Bang Cibo ke kantor naik apa? Itu menikmati hasil pajak korupsi nggak itu? Enggak dong. Kan kita menikmati semua hasil dari pajak tersebut. Kan Bang Cibo naik motor kan? Naik motor. Aspalnya itu dibayarkan dari Uang pajak. Pajak. Nggak mungkin uang saya nggak ada. Oke, ya. Terima kasih. Kalaupun ada nggak mau. Selamat bergabung juga untuk pemilik akun Husni Top. Wah, Husni Top. Kemudian Selamat Yudi siang. SHNP yang telah join semuanya di sini. Alhamdulillah banyak sekali yang udah join saat ini. Ya. Oke, seperti biasa, yang pertama saya akan bertanya tentang topik ini tadi ya, tentang pembutaan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran. Nah, yang pertama saya akan tanya kepada Pak Agus dulu. Pak Agus lah yang tua. Pak Agus yang lebih senior, bukan Senior, tua Bang, senior. senior. Oke, bisa dijelaskan nggak Pak Agus apa saja syarat dari pembetulan SPT itu Pak Agus? Oh iya. Jadi begini kan pajak, saya menyapa dulu. Halo kan pajak, sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Ya. Jadi pembicaraan kita di siang hari ini tentang pembetulan SPT, SP ya, surat pembetulan ya. Jadi rujukannya tetap di PP 50 tahun 2022 ya. Jadi ketentuannya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, khususnya di Pasal 5. Nah, Pasal 5. Jadi di situ disampaikan wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT dapat dengan kemampuan sendiri ya, dengan kemauan sendiri ya, bukan karena disuruh-suruh, dipaksa-paksa enggak, kemauan sendiri gitu ya? Iya, apalagi diancam. Jadi dengan kemauan sendiri wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan. Nah, caranya dengan
dengan pernyataan tertulis, bukan saya mau membetulkan nih, cuma ngomong doang. Nggak bisa. Tulis Bisa nggak dihitung. tertulis. Harus tertulis. Jadi harus dengan pernyataan tertulis, tapi ada syaratnya. Oh iya. Ya, tapi ada syaratnya, ada pernyataan tertulis itu. Syaratnya yang pertama itu Direktorat Jenderal Pajak itu belum melakukan pemeriksaan. Belum melakukan pemeriksaan yang pertama. Ya. Kan pemeriksaan itu kan dihitung sejak saat SP2 disampaikan. sampai SP2 disampaikan itu sudah dihitung pemeriksaan. Tapi artinya kalau SP2 sudah disampaikan ya nggak bisa dibetulkan. Ya. Jadi sebelum pemeriksaan. Yang kedua sebelum pemeriksaan bukti permulaan. Nah, pemeriksaan bukti permulaan, bukper bahasanya, secara terbuka tadi dimulai sama. Berarti sebelum surat perintah pemeriksaan bukti permulaan disampaikan ya. Jadi masih bisa itu. Yang berikutnya adalah untuk SPT lebih bayar, ya lebih bayar ataupun rugi disampaikan 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Jadi syaratnya ada 2 itulah, ada 2 silahkan dibetulkan. Siap. Dia nggak mirip cinta ya, kalau cinta kan nggak bersyarat. Kalau kata lagu, Ini bersyarat nih. Oke, sebelum pertanyaan berikutnya, ini dari bergabung bareng kita ini pemilik gerai ini, Nampol Food ya. Nampol Food, selamat bergabung. Terima kasih ini kita telah Ibu Nampol. Kawan pajak semuanya nantinya akan merasakan kenikmatan dari makaroni Nampol ini. Barusan bergabung Nampol Food ya. Oke, Bang Cipop, berikutnya pertanyaan buat Bang Cipop. Kalau pembetulan pasti susah kalau buat Bang Cipop, nah gitu. Oke, baik. Kalau pembetulan SPT yang sudah disampaikan tidak memenuhi syarat tersebut, maka pembetulan tidak diterima. Nah, terkait pembetulan SPT akibat keputusan dan putusan rugi fiskal. Nah, pembetulan SPT akibat keputusan dan rugi fiskal. Bagaimana tuh Bang penjelasannya Bang? Oke, baik kan pajak. Terkait dengan pembetulan SPT akibat keputusan ya, surat keputusan maksudnya di sini ataupun putusan rugi fiskal ini. Sebenarnya kita bisa baca di pasal 6 pada PP 50 itu, tapi saya sarikan ya biar kawan pajak. Iya, biar kawan pajak juga gampang. Iya. Soalnya baca aturan itu gampang-gampang susah, nggak kayak baca surat cinta, Mas Puja. Pakai hati, pakai perasaan. Kalau ini harus pakai otak. Mulai. Kita lanjut. Bang. Oke. Yang pertama yang saya dapat sampaikan ya, wajib pajak dapat membetulkan SPT atas rugi fiskal yang berbeda dengan yang telah dikompensasikan dalam hal menerima ini. Pertama itu SKP, surat ketetapan pajak. Yang kedua SK keberatan. Yang ketiga SK pengurangan ketetapan pajak. Yang keempat SK pembatalan. Yang kelima SK pembetulan. Ini yang keenam ada yang baru nih, SK persetujuan bersama. Ini yang apa biasa itu? Kok bersama? Persetujuan bersama. MAP MAP itu muncul prosedur. itu yang dengan negara lain lah ya. Oh, dengan negara lain. Nanti kita bahas tersendiri soal itu kan ini mainan baru. Oh, Kita juga iya. baru satu kasus di sini ya. Ini hal yang baru ya di Iya, PP 50 ini ya. Iya, baru. Daripada yang lama, maksudnya Iya, ketentuan daripada yang yang lama lama. ya. Berikutnya putusan banding dan yang terakhir putusan PK. Jadi itu ya tadi apabila menerima hal-hal itu yang bisa. Nah, yang kedua, pembetulan SPT akibat keputusan atau putusan rugi fiskal ini harus dilakukan paling lama 3 bulan. Dan tidak melewati 2 tahun sebelum daluarsa penetapan seperti yang Pak Agus bilang tadi atas SPT rugi atau lebih bayar. Paling lama 2 tahun. Bukan pajak. Dan yang terakhir, apabila WP tidak melakukan pembetulan, maka atas kompensasi itu ditetapkan secara jabatan Kurnianing Mahardini, ada akun Kurnianing Mahardini, kemudian Tasias Folder dan Yanti Sukiman yang barusan join. Terima kasih. Yuk, kami harap sampai dengan acara ini selesai join terus di sini. Iyalah, Oke ya. kalau nggak rugi. Nah, berikutnya balik lagi ke Pak Agus ini. Oh iya. Yang dimaksud dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan itu apa, Pak Agus? Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Apa ini? Aku dengernya aja udah bingung. Apa Apa perbuatannya? Apa kok perbuatan di bawah?
Mohon maaf kawan pajak, tadi ada si Komo lewat ya Bang. ya. Iya, bikin Ada macet. Si Komo lewat bikin macet. Iya, oke kita lanjutkan Pak Agus. Apa maksudnya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini? Nah, ini Detailnya benar-benar ini Baru. agak susah menjelaskannya. Ya. Karena apa? Ini tadi perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa? Gambarnya sampai hilang. Wah, si Komo lewat. Itu Bertanggung jawab Akan bagus ya. Ya. Jangan mau Ada yang berbuat, ada yang Bertanggung jawab. bertanggung jawab. jangan mau enak nggak mau anaknya gitu ya. Aduh. Jadi gini ya, Ya, kawan kenapa? pajak. Jadi tadi ditanyakan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, tidak benar. Jadi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan itu di pasal 7 PP 50 ya, PP 50 itu ada 2. Ketidakbenaran perbuatan. Satu, perbuatan itu bisa karena kealpaannya. Nah, karena alpa. Pasal 38 menunjukkannya ke pasal 38 KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Pasal 38 karena kealpaan itu kan perbuatan. Yang pasal 39 itu dengan sengaja. Nah, itu loh maksudnya itu. Jadi ketidakbenaran perbuatan itu pertama karena kealpaan. Alpa apa? Tidak menyampaikan SPT. Tidak sengaja lah ya. tidak karena alpa. Nah, yang kedua tidak menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar, tidak lengkap. Datanya tidak benar, tidak lengkap. Ya, Ya. emang self assessment kan? Iya. Gitu, sedangkan Atau kalau melampirkan keterangan isinya itu nggak benar. Nggak benar, Nah, ya. ya itu kealpaan. Kemudian, Itu mekanismenya pengungkapan ketidakbenaran. ya, yang berikutnya kan tadi dengan sengaja jelas-jelas mengisi SPT-nya tidak benar dan Oke. sebagainya kan gitu ya. Itu yang pengungkapan ketidakbenaran. Kemudian atau yang berkaitan dengan selain pasal 38 pasal 38 dan pasal 39 ya, selain pasal 39 ayat 1 huruf C dan D tadi, kemudian pasal 39 pasal 39 ayat 3 itu terkait dengan NPWP atau PKP. Jadi dia tidak mendaftarkan NPWP tapi memanfaatkan NPWP tersebut atau belum berstatus PKP tapi memanfaatkan PKP untuk bisa mengkreditkan faktur pajak. Nah, kan itu pasal 39 ayat 3. Kemudian pasal 39 ayat 39A itu terkait dengan faktur pajak. Penggunaan faktur pajak. Penggunaan faktur pajak lah. Nah. Dan pasal 43 itu terkait dengan kuasa. Nah, karena kan wajib pajak itu sebenarnya kan silakan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, tapi bisa juga diwakili oleh kuasa. Ya. Sebenarnya ini topik yang menarik ini kuasa. Nanti ada sendiri. Ada sendiri ya. Siapa sih yang bisa diberi kuasa dan sebagainya. Kan emang banyak surat kita yang ada Iya, itu. Kemudian juga, ya. yang kedua pernyataan tertulis yang dimaksud pada ayat 1 harus ditandatangani oleh wajib pajak disertai dengan penghitungan kekurangan. Ini kayaknya sepertinya nanti ini ya. Tadi kan ditanyakan mengenai ketidakbenaran perbuatan tadi ya. Jadi intinya sebenarnya karena alpa dan karena disengaja. Itu aja intinya itu. Mantap kali dan Pak Agus ini Bang. Iya, gue jadi minder ini. Jadi minder kan? Kalau gue sih enak. Kayaknya gara-gara kena nampol ini. Makaroni nampol ini. Sama wedang. Kurang oksigen otak. Jadi kepingin Iya. Oke, kawan pajak jangan lupa ya, ntar di akhir sesi ada kuis yang bisa diikuti dan 3 terbesar akan dapat sepaket ini satu. Wih, Makanan mantap nampol ini. dan wedang JSR. Khusus pemirsa ini ya. Khusus pemirsa. Iya. Saya yang nonton. Nggak bisa Bang, nggak bisa ya. Apalagi Pak yang pojok itu. Nggak bisa dapat. Pak yang pojok itu nggak bisa dapat. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh Oke. ya itu kawan kita Bang Bang Fajar. Fajar. Oke. Balik lagi ke sini ya Bang ya. Oke Bang Jibob. Ya. Kalau tadi Pak Agus menjelaskan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Nah sekarang Bang Jibob, tolong dong dijelaskan. Ini pertanyaan masuk lewat chat WA. Oke. Kita dari kawan pajak. Salah satunya mungkin dari yang saat ini sedang gabung sama kita. Oke. Dijelaskan dong tentang apa maksudnya pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Ya. Oke, baik Mas Puja. Kawan pajak tadi kalau yang Pak Agus jelaskan itu kan bersifat umum ya. Umum ya. Nah, sekarang dia lebih khusus
mengenai ketidakbenaran pengisian SPT. Oh, Berarti tidak khusus- benar mengisi ya, Iya, tidak benar khusus pengisian. di pengisian SPT. Gini, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ini dapat dilakukan, ini dapat ya, Ya. pada saat wajib pajak belum dilakukan. Sorry. Pada saat sudah dilakukan pemeriksaan namun SPHP belum disampaikan. Apa itu SPHP? SPHP itu surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Oh. Jadi udah menjelang closing. Jadi lah. sudah diperiksa, Iya, sudah diperiksa ya. Sudah jalan. Sudah jalan pemeriksaan. Sudah mau Data. finish tapi belum SPHP ya, Pak? Iya. Oke. SPHP dan closing terakhir kan. Jadi pemerintah ya, Mas, namanya terhadap anak sendirilah kasarnya Betul. gitu ya, wajib pajak itu. Dikasih kesempatan lagi nih terakhir sebelum diputus, lu salah apa benarnya, lu mau nggak pengungkapan ketidakbenaran? Istilahnya begitu bahasanya. Iya. Sebelum disampaikan, kalau udah ya udah sama seperti yang tadi, udah nggak ada Udah maaf, nggak- nggak ada udah- maaf bagimu. Waduh. Lu gue N udah. Oke Bang Cibob. Ya. Mantap. Nah, sekarang tentang ini. Dari telepon. Dari yang masuk pertanyaan melalui telepon. Digilir ya, satu Iya, WA, tadi satu telepon. WA kan. Nah, ini Oh, telepon. iya. Untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT yang tadi dijelaskan sama Bang Cibob, syaratnya apa aja Pak Gus? Oh, jadi syarat-syarat untuk pengungkapan ketidakbenaran SPT ya. SPT, Ya, yang Pak, tadi berarti- dijelaskan oleh Bang Cibob. pasal 8 itu ya? Pasal 8. Pasal 8 PP 50 itu disyaratkan bahwa tadi di awal kita sampaikan bahwa harus secara tertulis ya. Kalau pembetulan SPT ya. Tadi pembetulan SPT yang ditanyakan pembetulan SPT. Jadi pengungkapan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi semua harus secara tertulis kalau mau dibetulkan. Nggak bisa kalau dibetulkan cuman Lewat lagi-lagi ngomong doang atau WA. Saya benerin Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Gitu ya. Jadi Atau teriak dari gedung sebelah, "Woi, gue benerin," gitu. Nggak bisa juga. bisa. Harus Jadi, pakai surat. jadi harus bersurat, harus ada laporan tersendiri secara tertulis dalam bentuk laporan sendiri secara tertulis. Supaya apa? Supaya ya ada bukti otentiknya lah bahwa wajib pajak itu memang mengajukan mau pembetulan, gitu loh, mau pembetulan gitu. Kemudian yang jelas karena tadi SPHP kalau belum disampaikan SPHP masih ada kesempatan pembetulan, pengungkapan ketidakbenaran. Yang ini pemeriksaan belum sampai tahap SPHP. Kembali lagi, selama belum sampai tahap SPHP mau melakukan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran, ya masih bisa, silakan saja kan gitu. Kemudian laporan tersendiri tadi, yang laporan tertulis tadi itu tentu saja harus dilampiri beberapa hal. Misalnya harus dilampiri penghitungan pajak yang kurang dibayar berapa. Jadi wajib pajak menghitung sendiri berapa yang kurang dibayarnya itu berapa. Sebenarnya kurang bayarnya itu berapa menurut wajib pajak. Nah, kemudian begitu wajib pajak sudah menyampaikan kurang bayarnya berapa, tentu saja harus dilampiri dengan surat setoran pajak. Bukti pelunasan pembayaran kekurangannya tadi ya. Nggak bisa bilang kurang bayar tapi nggak bayar. Iya, nggak bisa. Harus ada bayar pakai SSB, surat setoran pajak. Bayarnya di bank. Itu. Bayar pajak itu di bank. Ya. Bayar pajaknya di bank. Ya. Bukan di kantor pajak. Ya, di bank. Tapi ada Pak Agus, KPP kita terutama KPP Pratama sih. Di dalam TPP kantor pajak kedua ada loket banknya. Tapi perlu dicatat itu bukan punya kantor pajak. Bank yang bekerja sama dengan kantor pajak. Betul ya. Dia orang bank itu, orang bank ya. Jadi bukan pegawai pajak, bukan. Jadi sekali lagi bayar pajak di bank. Ya, di bank. Kemudian tadi surat setoran pajak yang kurang bayarnya. Kalau dia ada sanksi administrasinya ya berupa bunga, nanti juga dilampirkan itu SSP atas pembayaran sanksi administrasi ya berupa bunga berapa, dihitung dulu berapa, nanti ditanyakan ke petugas pajaknya sanksinya berapa, dibayar juga sanksinya itu dibayarkan dalam bentuk SSP ke bank juga. Gitu. Nah, jika tadi udah diungkapkan, BP sudah mengungkapkan pemeriksaan pengungkapan ketidakbenaran SPT pada saat pemeriksaan tadi. Nah,
pemeriksaan sendiri tuh gimana Bang Cibob? Apakah terus berhenti? Atau gimana? Giliranku nih. Iya, Aku kira udahan. Oh belum. Belum. Oh, iya, enak banget. Bangun juga kali-kali. Pengennya begitu. Oke. Gimana? Oke, kawan pajak. Jadi gini, apabila pada saat proses pemeriksaan, Iya. wajib pajak melakukan apa namanya tadi Betulan. pengungkapan ketidakbenaran, pemeriksaan itu tidak berhenti. Oh. Ya, dia tetap jalan dan dia tidak menunda. Cuman nantinya pengungkapan itu bisa digunakan sebagai apa namanya kredit pajak atas nanti kalau ada ketetapan kurang bayar nanti yang keluar. Iya. Kurang lebih begitu. Seperti itu ya kira-kira. Oke. Ya. Demikianlah pembahasan kita dalam One Senior KPP PMA 1 pada episode kali ini di episode tentang PP 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya di bagian pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran. Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa di acara One Senior berikutnya.